Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irfan Fernando Pinem, NIM B1013191032. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas proposal pada mata kuliah permodelan dalam ekonomi. Di sini saya mengambil judul yaitu pengujian autokorelasi pada model regresi spasial lag dengan lag range multiplier. Langsung saja untuk bab 1 yaitu pendahuluan, di mana latar belakangnya yaitu data spasial merupakan data pengukuran yang memuat suatu informasi lokasi. Pada data spasial, seringkali pengamatan di suatu lokasi bergantung pada pengamatan di lokasi lain yang berdekatan atau neighboring. Creasy tahun 1991 menyatakan bahwa data spasial merupakan salah satu jenis data dependen. Pada data spasial, penyelesaian pada regresi klasik mengalami keterbatasan dalam memenuhi asumsi, terutama asumsi yang berkenaan dengan masalah error yang berkolerasi dan masalah heterogenitas pada errornya. Hal ini dikarenakan pengamatan di suatu lokasi memiliki ketergantungan yang cukup kuat dengan pengamatan di lokasi lain yang berdekatan atau nearest neighbor. Hal inilah yang dinamakan dengan efek spasial. Oleh karena itu, perlu adanya pengujian autokorelasi untuk mengetahui ada atau tidaknya efek spasial dalam suatu data. Apabila dalam model analisis regresi spasial menunjukkan adanya autokorelasi, maka dapat diindikasikan bahwa parameter model regresi tersebut dipengaruhi oleh faktor lokasi. Menurut Anselin tahun 1988a, efek spasial dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu autokorelasi spasial dan heterogeneity spasial. Adanya dependensi atau korelasi error spasial dalam data cross-section menyebabkan terjadinya autokorelasi spasial, sedangkan heterogeneity spasial terjadi akibat adanya efek wilayah random yang perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu terbagi dua. Satu, bagaimana hasil uji autokorelasi pada model regresi spatial lag dengan lag range multiplier pada data. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana model regresi spatial lag untuk kasus COVID-19 di Kalimantan Barat dengan lag range multiplier. Kemudian tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan tadi, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: satu, mendapatkan penyelesaian autokorelasi pada model regresi spatial lag dengan lag range multiplier. Kemudian mendapatkan model regresi spatial lag untuk kasus COVID-19 di Kalimantan Barat dengan lag range multiplier. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk bagi penulis sendiri, yaitu mengetahui tentang pengujian autokorelasi pada model regresi spatial lag
dengan menggunakan Lagrange multiplier, serta dapat menjadi wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian bagi lembaga, pengembangan ilmu dalam memberikan alternatif bila dihadapkan pada permasalahan pengujian adanya autokorelasi pada model regresi spasial, sehingga dapat menjadi khasanah referensi dalam perkuliahan. Kemudian bagi pembaca, memberikan gambaran tentang regresi spatial lag, pengujian autokorelasi pada regresi spatial lag dengan Lagrange multiplier. Pembaca juga dapat menggunakan sebagai referensi atau tolak ukur jika ingin mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Kemudian masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, di mana landasan teorinya yaitu analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu dependen variabel atau variabel terikat dengan satu atau lebih independen variabel atau variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui. Gujrati tahun 1995 ayat 6. Model regresi spesial, di mana model spesial yang melibatkan pengaruh spesial disebut dengan model regresi spasial. Analisis data spesial merupakan suatu analisis data untuk mendapatkan informasi pengamatan yang dipengaruhi efek ruang atau lokasi. Aplikasi analisis data spasial adalah model regresi spasial. Model regresi spasial merupakan suatu model regresi linear dengan satu variabel respon dengan informasi lokasi atau ruang diketahui. Salah satu permasalahan yang sering muncul dari model regresi spasial adalah munculnya autokorelasi spasial yang menyebabkan terbentuknya parameter spasial autoregresif dan moving average pada model regresi tersebut. Secara matematis, jika dalam model regresi muncul autokorelasi spasial, maka model regresi tersebut dapat diletakkan dengan Y sama dengan R W1Y plus XB tambah U. Kemudian model regresi spatial lag, model regresi linear dengan memperhitungkan pengaruh spatial lag pada pengubah terikat. Di sini bisa terlihat bahwa Y sama dengan RW1Y plus XB tambah E. Kemudian autokorelasi spasial. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota seri observasi yang disusun menurut urutan waktu, seperti data cross section atau korelasi pada dirinya sendiri. Dalam hubungannya dengan persoalan regresi, model regresi linear klasik menganggap bahwa autokorelasi demikian ini tidak terjadi pada kesalahan pengganggu. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut: E sama dengan EI, EJ sama dengan OI. Kemudian pengujian Lagrange multiplier biasa disebut juga uji skor atau skor test, didasarkan pada kondisi first order atau optimasi fungsi Lagrange pada log likelihood
Salah satu keistimewaan statistik uji Lex-Rank multiplier yaitu dapat menjelaskan adanya autokorelasi spasial pada leg atau Lagrange multiplier leg pada galat Lagrange multiplier error atau pada keduanya Lagrange multiplier Sharma melalui pengujian secara terpisah. Jadi bisa kita lihat bahwa Lagrange multiplier adalah suatu konsep populer dalam menangani permasalahan program-program non-linear. Sesuai namanya, konsep ini dikemukakan oleh Joseph Louis Lagrange pada tahun 1736 sampai 1813. Teori ini dapat digunakan untuk menangani optimalitas dari permasalahan program non-linear. Lagrange multiplier merupakan suatu teknik dalam menyelesaikan masalah optimasi dengan kendala persamaan. Inti dari Lagrange multiplier adalah mengubah persoalan titik ekstrim terkendala menjadi persoalan ekstrim bebas kendala. Fungsi yang terbentuk dari transformasi tersebut dinamakan fungsi Lagrange. Misalkan permasalahan yang dihadapi adalah maksimumkan atau minimumkan, di mana Z sama dengan Fx, X sama dengan X1, X2 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu bab 3, di mana di sini adalah metode penelitian. Variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Sedangkan variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat, di mana variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kasus COVID-19 di Kalimantan Barat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus COVID-19 di Kalimantan Barat. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, di mana peneliti tidak mendapat data secara langsung dari observasi, tapi mendapatkannya dari pihak instansi yang melakukan pengambilan data secara langsung. Sumber data penelitian ini yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian metode analisis data. Metode dan tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini yaitu pengujian autokorelasi pada model regresi spesial Leg dengan Lagrange multiplier yang meliputi tahapan sebagai berikut. Pertama yaitu menetapkan model regresi spesial Leg, di mana Y sama dengan RW1Y plus XB plus E. Kemudian mengasumsikan error NOS2 UV. Kemudian menetapkan matriks pembobot, memeriksa asumsi dari model regresi klasik yang akan digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi spasial. Kemudian yang terakhir mencari penaksir parameter model
progressive special light dengan light strength multiplier. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.